Anda masih menyaksikan Economic Outlook 2022 yang bertemakan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia bersama saya, Anneke Wijaya. Dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Director ICT Strategy and Business Huawei Indonesia, Muhammad Rosidi. Ya Pak Rosidi, transformasi digital yang baik dari semua lini produksi hingga penjualan ini kita harapkan juga bisa membantu sektor usaha untuk memanfaatkan lebih dalam lagi teknologi digital dalam setiap kegiatan ekonomi. Dan yang juga menarik untuk dibahas ini adalah terkait dengan Cloud Sara. Nah, kita akan lihat dulu videonya seperti apa. Hi, Sarah. Hello, welcome to the Huawei exhibition. What can I do for you? Can you please introduce yourself? I am the first virtual human employee of Huawei Cloud. My Chinese name is Yan Shen. You can also call me Sarah. I'm created by Huawei's proprietary digital content pipeline. Do you need sleep? No, but I do dream, just like you. What's your favorite thing? Chat with you. Do you have a boyfriend? Do you have the right person to introduce to me? Sing a song? My pleasure. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Great. Can you dance? I'm not very good at dancing yet. If you don't mind, I can try. Menarik sekali Pak Rosidi, Sarah ini sepertinya jomblo ya, tadi katanya minta dikenalkan orang. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut terkait Mbak Sarah ini sebenarnya apa dan siapa? Ya, Mbak Sarah ya, ini Mbak Sarah jadi terkenal sekali nih kayaknya ini di CNBC ya. Jadi Mbak Sarah ini sebenarnya virtual human, ya, human virtual. Jadi human virtual ini nanti akan menjadi suatu topik yang menarik ya di tahun 2002 sekarang and beyond. Ya, virtualization. Ini adalah suatu cloud solution kita juga, produk yang dihasilkan dari Meta Studio. Ya, ini debutnya tahun 2021, bahkan kemarin di MWC 2022 March ya, itu di Barcelona. Itu menarik, kita taruh Sarah di depan, kemudian interaksi dengan para jurnalis, media, ya tadi disampaikan namanya siapa, bisa dance atau apa ya, cuman nggak mau makan dia. Jadi dari konsep ini adalah bahwa ini salah satu kita bilang expertise as services. Jadi expertise as services ini adalah bagaimana dari virtual human tadi, ya ini adalah menanamkan bagaimana virtualisasi, bagaimana kita menanamkan AI di dalamnya, bisa berinteraksi, bisa meminta ataupun sesuai dengan expertise-nya. Kebetulan Mbak Sarah ini kita buat sebagai resepsionis yang di depan. Yang artinya kalau menanyakan sesuatu, apakah ada event apa, kemudian segala macam yang relatif terhadap sesuatu purposes, itu bisa menjawab dengan baik ya. Makanya ini adalah suatu hal yang kedepannya, ya salah satu kita bilang adalah tadi, expertise as services. Apa aja? Ntar jangan-jangan Mbak Anneke akan duplikasi nih ke sini. Jadi artinya bahwa ini salah satu bagian yang kita menjadi satu solusi in the Meta Studio. Begitu Mbak Anneke. Ya. Wow, menarik sekali. Artinya benar seperti yang Pak Rosidi disampaikan, dengan teknologi tersebut nantinya saya juga bisa ya Pak menciptakan wujud virtual saya menggunakan teknologi Huawei Cloud Service. Kalau berdasarkan penjelasan tadi kita tahu bahwa teknologi ini adalah sebuah layanan dan infrastruktur juga berperan penting dalam setiap layanan. Lalu apakah ini yang menjadi fokus Huawei, yakni everything as a service? Ya, menarik sekali. Pada saat kita bicara cloud and everything is services, itu memang akan ke sana larinya ya. Everything become as services. Ada 3 komponen penting yang kita sebut. Yang pertama adalah infrastruktur as services. Ya, infrastruktur in services. Yang kedua adalah teknologi in services.
Kemudian yang ketiga adalah expertise as services. Nah, kita bahas satu-satu ya. Infrastructure as services, tentunya kita punya infrastruktur, data center di mana-mana. Yang kita cerita ada 170 negara, kemudian 27 region, dan kemudian CDN di mana-mana. Bahkan tadi kita cerita bahwa Indonesia akan ada juga data center di tahun ini, yang tentunya adalah suatu hal yang menarik untuk percepatan digital transformasi ya. Yang kedua adalah teknologi as services. Kita bayangkan bahwa industri demand itu sangat cepat bergeraknya. Apa yang kita lakukan? Kita harus fokus dalam sisi R&D. Bayangkan bahwa Huawei di sini terus mengalokasikan 10-20% dari total revenue Huawei dialokasikan ke R&D. Ya, bahkan tadi kita sampaikan ada lebih dari 50% ya, karyawan kita R&D. Artinya dari human resource, dari budget alokasi, bagaimana fasilitasi untuk menghadapi demand, tren industri yang begitu cepat, itu kita siap untuk melakukan itu. Yang ketiga adalah expertise as services. Bahwa kita expertise as services, kita bercerita tentang ekosistem, partner kita, channel kita, industri kita, sehingga kita berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan hand on hand lagi, Mbak. Kita tidak bisa katakan bekerja as alone. Ya, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, pemerintah, kemudian partner, channel, user, akademia. Ini adalah bagian yang terpenting, sehingga tadi expertise as services, yang tadi Mbak Sarah salah satunya, itulah salah satu kolaborasi yang menyeluruh. Ya. Jadi betul tagline kita pada saat kita bicara dengan 3 komponen tadi, maka everything is services. Begitu Mbak Aneka. Ya. Baik, Pak Rosidi, everything as a service. Huawei ternyata memiliki peran penting dalam penyediaan teknologi terdepan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin bertransformasi secara digital. Tahun lalu Huawei juga meluncurkan Spark Program yang membantu perusahaan startup atau UMKM untuk tumbuh dan juga berkembang. Lalu bagaimana prosesnya sejauh ini, Pak Rosidi? Baik, ini adalah Spark Program adalah merupakan global program ya, yang Spark yang artinya bagaimana kita menginkubasi, kita melakukan link and match dan para entrepreneur yang talent kita di sisi digitalisasi atau transformasi atau inovasi produk. Ya, kita mengalokasikan kurang lebih 100 juta USD ya, melakukan program ini ya, Spark Program. Artinya banyak sekali produk-produk yang memang inovatif, yang terus memberikan suatu solusi terhadap mass market dan mass issue, ya, sehingga di sini akan memberikan gambaran bahwa kita care terhadap para talent, para enterprise, startup. Yang kedua adalah kita juga dalam hal ini ya, yang Spark Program ini sekarang ini ada 100 ya, para startup yang ada di pipeline kita. Ya. Tidak hanya itu aja Mbak Aneke, karena kita juga ada program yang namanya 100.000 digital talent yang kita sampaikan. Penciptaan selama 5 tahun. Itu artinya care terhadap digital talent development. Yang mana tidak hanya itu juga, kita roadshow ke university, bahkan kita sudah bekerja sama lebih dari 60 university di Indonesia. Ya. Balik lagi terhadap Spark Program, ada suatu kolaborasi yang bagus dengan lokal Indonesia, yaitu Spark Program dengan Widya Robotik. Nah, Widya Robotik itu tertarik nih, ini lokal kita nih. Nah, ini saya ingin menampilkan nih satu hasil dari Spark Program ini yang menjadi lokal entrepreneur startup. Ya, silakan kita juga bisa tayangkan. Construction and mining industry in Indonesia is growing rapidly along with the increasing market demand, and this involves a large numbers of workers. The number of the accident experienced by workers in this industry is the highest among other industries. Worker complaints in using personal protective equipment is one of the factors. To support efforts to reduce work accident cases in the sector, we introduced a solution called Intelligent Gate. Intelligent gates are automatic door stops with object detection capabilities such as helmets, masks, and other personal protective equipment. In this version, Intelligent Gates uses Huawei Highlands as its AI inference. Huawei Highlands is a single-board computer capable of running AI inference to form models with the use case of object detection.
The result of object detection processing from Huawei Highlands in the form of valid helmet and mask will provoke the gate to open automatically. Workers without complete PPE cannot pass through the intelligent gate because Huawei Highlands doesn't detect helmets and masks. In addition to masks and helmets, this tool can be trained to detect other objects according to the needs and policies of each company or industry. Intelligent Gate is equipped with 0.5 centimeters to 10 centimeters touchless button sensor. So it is enough to place your hand on the sensor without touching it, and the intelligent gate will open automatically. Intelligent Gate with Huawei Highlands, a great solution to the COVID-19 pandemic and efforts to suppress the spread of the virus and work accident case. Baik, tadi udah dilihat ya bagaimana produk tersebut itu kita gambarkan impact terhadap bisnis itu sendiri. Tadi kita lihat bagaimana sensitifnya untuk bisa masuk gate sensor. Bahkan kalau kita lihat di situ apa sih benefitnya terhadap industri sendiri. Jadi kita memastikan bahwa karyawan masuk, kalau nggak lengkap nggak bisa masuk. Karena balik lagi bahwa kita ensure bahwa karyawan itu dalam melakukan aktivitas harus safety. Nah inilah suatu contoh Spark program hasilnya yang langsung impact terhadap industri, terhadap bisnis. Begitu Mbak Aneka. Wow, luar biasa. Teknologi jelas adanya sebagai wadah untuk manusia dalam melakukan perubahan yang lebih baik dengan bantuan Huawei Cloud dan juga Widya. Selanjutnya pada tahun 2022 ini bagaimana peran Huawei Cloud untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi? Baik lagi, ini sangat menarik ya. 2022 yang pertama adalah big hopes buat kita. Ini adalah hope kita untuk recovery dan menjadi push factor sebenarnya pada COVID-19. Akselerasi digital transformasi. At the end bahwa teknologi integrated, kaitannya cloud, AI, dan any kind of the technology yang sekarang ini cutting edge, 5G, itu akan berkolaborasi, berintegrasi. Ya, baik lagi bahwa Huawei dengan kita ada 170 negara, dan cloud kita tersebar di 27 region, ya, dan ada 28.000 plus CDN, kita memastikan bahwa kita ensure customer kita, kandidat customer kita, all stakeholder in ecosystem dapat mengakses apa yang mereka butuhkan, baik terhadap bisnis, terhadap policy untuk go to digital transformasi, bagaimana industri semua ekosistem, baik enterprise, yang tadi kita bilang tradisional, konvensional menuju transformasi ke digital, kemudian baik katakan Spark program, mereka bisa terakselerasi dan bisa menggunakan terhadap cloud platform kita. Yang berikutnya adalah bahwa kita tadi sudah sampaikan, Huawei Indonesia juga akan mendirikan local data center di Indonesia di tahun ini, Mbak Aneka. Artinya dengan seperti ini kita menjadi suatu kontribusi nyata bahwa cloud as a service, cloud as a business, dan cloud as partner. Tiga kata kunci tadi akan terbentuk menjadi cloud as everything. Ya, jadi everything as a services. Jadi kami yakin bahwa Huawei dengan inisiatif, dengan program, bersama dengan stakeholder yang terkait, kita yakin bersama-sama untuk berkolaborasi, untuk mengentaskan dari COVID-19, push menuju ke digital transformasi yang bersama-sama. Jadi tagline terakhirnya adalah kita bisa, Mbak Aneka. Kita bisa mewujudkan harapan big hope di 2022 ini. Kita pasti. tunggu bersama local data centernya dari Huawei. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Rosidi telah bersama kami dalam Economic Outlook 2022 ini.